Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Sekjen PDI Perjuangan Pak Cahyo Kumolo. Terima kasih Pak Cahyo sudah hadir di Berita Satu dan di Prime Time Talk. Namun sebelum kita memulai perbincangan, kita akan simak dulu tayangan grafik. Ya, ini adalah tayangan beberapa konflik kebijakan dan kebetulan memang banyak statement-statement yang keluar dari mulut Bapak Jokowi sendiri. Misalnya seperti statement terkait dengan penanggulangan kemacetan. Saat itu Jokowi menanggapi statement dari Presiden SBY yang memang menitik beratkan bahwa kalau kemacetan di Jakarta langsung berurusan kepada Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini Jokowi. Kemudian juga di statement atau konflik kebijakan lainnya, antara lain yaitu mengenai penanggulangan banjir di Jakarta. Saat itu Jokowi kemudian menanggapi Nur Mahmudi Ismail, Wali Kota Depok, di mana ada upaya dari pemerintah daerah Kota Jakarta sendiri untuk menanggulangi banjir dengan kemudian membeli lahan atau waduk di Depok. Namun hal tersebut juga kemudian ditepis oleh Pak Nur Mahmudi Ismail dan menganggap bahwa pemerintah juga harus mengurus urusannya masing-masing, khususnya pemerintah daerah begitu. Selain itu juga Jokowi mengenai mobil murah. Ini menanggapi juga statement dari Menteri Perindustrian yang di mana saat ini memang ada program pemerintah pusat yang akan menghadirkan mobil low cost green car, yang itu juga cukup bertentangan dengan beberapa upaya pemerintah, mungkin dalam hal ini pemerintah Kota Jakarta begitu Pak Cahyo, yang harus menangani kemacetan begitu. Selain itu juga ada statement Jokowi mengenai pembangunan mal ini pada tahun 2011. Itu pun juga menepis statement dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo terkait dengan pembangunan mal, dan saat itu Pak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Baik Pak Cahyo, ini sebenarnya bukan statement Jokowi saja ya, tapi kebetulan karena ini adalah Pak Jokowi yang kemudian memberikan statement. Tapi kesimpulannya adalah bahwa Jokowi melihat bahwa Indonesia saat ini atau negara kita ini tidak punya haluan sama sekali, apalagi sudah adanya sistem otonomi daerah yang diharapkan pemerintah membangun negaranya masing-masing atau daerahnya masing-masing maksud saya, dan akhirnya sampai pada satu visi yang sama begitu Pak Cahyo. Anda melihatnya bagaimana? Sebenarnya mulai zaman Bung Karno sebagai presiden sudah punya perencanaan program semesta dalam jangka panjang. Mulai Pak Harto sampai Ibu Mega itu diatur dalam GBHN, di mana masing-masing pelita per pelita lah. Era reformasi masuk pada zaman Presiden Bapak SBY, itu janji kampanye seorang presiden itu dirumuskan menjadi program kerja pemerintah 5 tahunan, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, bupati, wali kota, gubernur juga punya visi misi 5 tahun untuk bagaimana membangun daerah masing-masing. Nah, ini koordinasi ini tidak jalan. Memang setelah 10 tahun terakhir ini baru terasa bahwa tidak hanya Pak Jokowi ya, semua bupati, wali kota, gubernur itu sebenarnya punya perasaan yang sama. Apa yang digariskan oleh pemerintah pusat kan selalu ada pertentangan di daerah. Pemerintah pusat tidak pernah melihat bagaimana kondisi daerah yang bersangkutan, cocok atau tidak. Musyawarah perencanaan pembangunan yang itu bottom up, kadang-kadang itu top down. Ya. Tapi kan ada otonomi daerah Pak Cahyo. Nah, saya kira tidak bisa disalahkan itu merupakan kesalahan undang-undang saja. Apapun bupati, wali kota, gubernur itu adalah pejabat kepanjangan tangan pusat di daerah. Apapun yang sudah diputuskan undang-undang sampai ke peraturan menteri itu harusnya gubernur, bupati, wali kota itu seiring. Tapi kan prakteknya tidak, karena tidak ada komunikasi, tidak ada perencanaan dengan baik. Kadang-kadang yang diputuskan oleh Musrenbang itu di take over oleh kementerian, ada egoisme sektoral. Dan jujur saya akui, saya mencermati 5 tahun terakhir ini fungsi Bappenas tidak jalan sama sekali. Artinya Anda melihat bahwa ini sebenarnya juga karena kontribusi dari pusat yang terlihat cukup diktator kemudian untuk mengatur daerah dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Lantas bagaimana hasil dengan muncul? Kalau otonomi daerah yang kemudian diberikan kepada setiap daerah, artinya mereka juga kan sebenarnya punya hak untuk mengatur daerahnya karena mengetahui kondisi tapi ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap keputusan politik pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu harus melihat dalam kerangka ini kesatuan, saling terkait, undang-undang pun saling terkait. Jadi harus dilihat dari aspek
kemaslahatannya bagaimana, dari aspek hubungan antar perundang-undangan bagaimana, harus melihat kondisi setempat itu bagaimana. Karena kalau menurut PDI Perjuangan, setiap keputusan politik pembangunan yang menyangkut perda, menyangkut pembahasan APBD, termasuk APBN pun, termasuk keputusan politik seorang gubernur, bupati, wali kota itu harus berdaulat di bidang politik dalam skala yang kecil dan skala nasional. Ada kemandirian, ada kepribadian sebagai bangsa, sebagai daerah yang dia punya geografis sendiri, punya masalah-masalah yang tidak sama antara satu daerah. Nah, ini tidak dikelola secara komprehensif integral. Jadi kalau Pak Jokowi mengungkapkan dalam skala DKI, ya DKI itu kan bagian dari pemerintah pusat, bukan mandiri. Walaupun dia punya pengelolaan anggaran sendiri lewat APBD, tapi kan juga ada subsidi anggaran pusat di daerah. Dan kebijakan-kebijakan dari pusat kemudian cukup bertentangan juga dengan program-program pemerintah dari makanya Pak Jokowi dan rekan-rekan. kalau dari PDI Perjuangan kita sudah mempersiapkan konsep program berencana semesta jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, sehingga siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi gubernur, bupati, dengan program jangka pendeknya, tapi dalam jangka menengah dan jangka panjangnya tertib teratur. Kita mau swasembada, mana mau bangun waduk-waduk nggak ada. Tidak kita bersinergi mau mengurangi kemudian visi-visinya dengan realisasi mengurangi yang ada di kemacetan. lapangan, Sekarang gitu. jalan tol macet semua. Baik, Pak Cahyo, kalau setiap daerah kemudian diberikan otonomi daerah untuk, artinya mereka memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran, artinya mereka juga sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat, bagaimana kondisi di daerah mereka dan berapa anggaran yang mereka butuhkan. Nah, Anda melihat fokus pemerintah pusat ini kemana kemudian, sehingga tidak ada mungkin pembagian anggaran yang merata atau seperti apa? Ya, konsistensi mengambil sebuah keputusan politik pembangunan ini yang dirasakan oleh daerah tidak fair. Contoh, satu provinsi di Maluku, kan ada provinsi kepulauan, ada provinsi daratan. Tapi yang dihitung itu kayak Maluku itu hanya jumlah daratannya, padahal 60% itu adalah wilayah laut. Sehingga alokasi dana pembangunan, kue pembangunannya kecil masuk ke Maluku, lebih besar di Jawa. Ini kan satu ketimpangan. Yang kedua, kebijakan-kebijakan kadang-kadang nggak tepat. Kayak kebijakan mobil murah yang diarahkan untuk pembelinya masyarakat desa. Mana mampu orang daerah desa beli mobil. Toh yang beli toh juga akhirnya orang kota. Orang kota juga bikin macet juga. Hal-hal semacamnya yang tidak dikomunikasikan. Melihat ketimpangan itu, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Dari pemerintah pusat sendiri sebenarnya punya blueprint sendiri mungkin, Pak? Sebenarnya ada. Yang tadi, janji kampanye seorang presiden, 5 tahun dia jabarkan oleh Bappenas, tapi nggak konsisten dilaksanakan. Hasil musrenbang yang tiap tahun itu ada, bisa di take over oleh seorang Menteri Keuangan. Nah, sekarang semua bertumpu pada satu departemen. Sehingga yang kami tanyakan, ini yang salah perencanaannya, atau yang salah pelaksanaannya. Ya. Nah, ini yang tidak clear sampai sekarang. Baik. Dan semakin ke sini mungkin akan cukup banyak juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang semakin bertentangan. Tadi juga kita sudah lihat beberapa statement dari Jokowi mungkin seperti mobil murah dan kemacetan, terus juga penanggulangan banjir yang ini juga bentrok dengan pemerintah di daerah lain. Itu Anda melihat pemerintah saat ini seperti tanda kutip kebakaran jenggot, kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan, namun mereka juga tidak tahu kebijakan itu untuk apa dan porsinya di setiap daerah itu seperti apa? Ya harusnya ini kan Indonesia ya, yang besar. Pejabat daerah itu kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Semua policy pemerintah pusat juga bagian yang harus dijabarkan oleh pejabat daerah. Tapi juga harus sebaliknya, aspirasi daerah itu harus di-backup penuh oleh pemerintah pusat. Nah, ini menjadi kesenjangan. Apalagi temuan BPK, masih berapa ratus triliun yang itu tidak bisa dimanfaatkan untuk sebuah proses pembangunan. Egoisme sektoral masih ada. Saya kira perlu ada evaluasi nasional. Pak Cahyo, apakah kemudian mungkin kewenangan seperti otonomi daerah ini harus dihapuskan sehingga setiap daerah itu tidak kemudian merasa berwenang dan memiliki hak sepenuhnya untuk daerahnya? Saya kira tidak. Yang penting tadi ada pola rencana semesta pembangunan jangka panjang. Ini Indonesia mau masuk ke
ke 100 tahun merdeka. Harusnya mulai sekarang dipersiapkan. PDI Perjuangan mempersiapkan, seandainya nanti kami diberi kesempatan untuk memimpin, kami sudah siap. Perencanaan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Haluan untuk Indonesia sepertinya harusnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira kita harus mengurai ya. Satu, apakah akan fokus pada eksploitasi sumber daya alam? Ini harus stop. Kita harus bagaimana mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, kita harus mengurai masalah kesenjangan ini sekarang semakin besar ini. Makanya kunci kami ya 3. Berdaulat di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dalam arti tidak anti asing. Kita harus mengevaluasi kalau kita mampu, kenapa tidak? Kalau tidak mampu baru kita dengan asing. Yang ketiga, berkepribadian. Ini bangsa yang Indonesia harus punya jati diri. Ini kan tidak. Urusan garam saja sampai ke telapun. Itu kemudian bisa direalisasikan secara bersinergi begitu, Pak Cahyo? Oh, harus bisa. Contoh kecil lah. Zaman Bung Karno, itu ada program semesta jangka panjang. Diperkecil apapun oleh Pak Harto dengan GBHE, dengan pelita per pelita. Ada kesinambungan. Kalau sekarang Pak SBY mengatakan program saya merupakan kesinambungan dengan programnya Bu Mega. Nggak ada. Zaman Bu Mega GBHN. Apa yang dibuat oleh Bu Mega, Gus Dur sampai Pak Harto dasarnya GBHN. Di zaman Pak SBY janji politik dia. Dan janji kampanye ini janji politik kepada rakyat yang harus dipenuhi. Tapi itu nggak sinkron. Ya, Pak Cahyo sendiri melihat sebenarnya fokus negara kita Indonesia ini ke arah mana, Pak? Karena di tengah perdagangan bebas, kemudian kita yang cukup terbuka dengan asing, ada kesenjangan yang terjadi dengan masyarakat kita yang ada di dalam. Artinya kita sebenarnya juga tidak cukup kuat untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara luar. Tapi mau tidak mau kita harus tetap memperlihatkan eksistensi kita dengan ikut bersaing dengan negara-negara luar, begitu. Artinya fokus Indonesia harus seperti apa? Yang Pak kami Cahyo pertanyakan, apakah posisi Indonesia saat ini masih sebagai negara yang berdaulat di bidang politik apa tidak? Tidak, tergantung cukup besar. Yang kedua, apakah posisi kita sekarang ini berdikari di bidang ekonomi? Tidak, urusan garam, urusan cabai, urusan daging, tergantung dengan asing. Apakah kita punya pribadi yang berkepribadian? Juga tidak. Hal-hal yang sifat bineka, toleransi pun juga tidak ada di negara kita ini. Semakin jauh. Nah, saya kira ketiga hal ini yang kami tanyakan. Hutang kita besar loh. Zaman Ibu Mega stop hutang. Kita mulai cicil hutang. Tapi sekarang udah 500 triliun. 5.000 triliun malah. Saya kira ini sebuah tantangan. Mencermati gelagat perkembangan dinamika ke depan. Ini tahun politik tapi juga tahun perekonomian yang saya kira akan kita harapkan juga meskipun ini merupakan akhir-akhir periode Pak SBY dan rekan-rekan, tapi ini menjadi satu ruang begitu bagi mereka kemudian untuk menyelesaikan semua permasalahan. Masalah-masalah yang harus dicermati, ada masalah transisi. Saya kira orang jangan berpikir maju jadi capres saja, tapi harus mencermati. Memiliki kepentingan sendiri. Baik, terima kasih Pak Cahyo sudah hadir bersama kami di Prime Time Talk. Untuk membahas ini telah hadir di studio pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di Prime Time Talk. Pak Agus, Indonesia tanpa haluan, berarti kita tidak punya nahkodanya juga, Pak? Memang masih ada. Kalau saya sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah katakan, saya harus tanyakan, kita masih punya presiden nggak sih? Kalau saya sih enggak, karena nggak jelas ini mau dibawa kemana. Anda melihat pemerintah kita ini, kan mereka juga sudah punya blueprint, artinya perencanaan pembangunan akan seperti apa untuk 5 tahun ke depan, begitu? Iya punya, cuman kan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan? Sehingga kita masih sering terbatas pada wacana. Sehingga itu menjadi blender antara kementerian siapa yang harus melakukan. Jadi ya tidak jalan, sehingga terlihat ada sisa anggaran cukup besar, dan kemudian juga tidak ada pembangunan infrastruktur, karena semua uang kita gelontorkan untuk subsidi BBM, yang tidak ada manfaatnya buat masyarakat ini, kecuali dinikmati oleh manusia-manusia yang punya kendaraan. Gitu. Bagaimana dengan koordinasi pemerintah pusat kepada pemerintah di kita daerah? Itu yang semuanya tidak pasti, tidak ada koordinasi. Yang ada cuma ya ketidakjelasan koordinasi tadi. Apakah ini kemudian juga ada pengaruhnya dengan sistem otonomi daerah yang kemudian sangat. Jadi pertentangan misalnya Pak Jokowi dengan Wali Kota Depok itu kan sebuah keniscayaan bahwa tidak ada koordinasi. Ya kan? Bagaimana bisa ini orang daerah di mana warganya memang berkisar di sekitar itu dan kerja tinggal itu, ya harusnya ada koordinasi. Kan harusnya kalau Pak Wali Kota tidak bersedia bicara, Pak Jokowi bisa hubungi Pak Gubernur Jawa Barat. Ya kan, ini separtai. Ya bicaralah.
Gitu. Nah, tapi artinya bahwa komunikasi yang dilakukan Jokowi sebenarnya sebaiknya dilakukan oleh setiap pemerintah atau kepala daerah yang ada di tiap daerah. Iya, namanya kepala daerah itu kan daerahnya Republik Indonesia. Dia tidak ada reserve untuk tidak mau bicara, ya bicara. Ketika itu macet, ada Menteri Dalam Negeri. Silakan mereka Menteri Dalam Negeri mengkoordinir, oke? Kalau tidak ada Menteri Dalam Negeri, tidak ada Menko-nya ada. Menko yang tidak mampu, Presiden ambil alih atau Wakil Presiden ambil alih sebelum Presiden. Oke, Tapi ini tidak jalan. Oke, terkadang sistem otonomi daerah ini membuat kepala daerah atau pemerintah daerah merasa berhak dengan wilayahnya dan tidak ada yang Iya, mengganggu-gugat itu begitu, jelek Pak buruknya Agus? otonomi daerah di Indonesia. Di negara lain, kalau di Indonesia itu kepala daerah cenderung untuk mengutip retribusi. Tetapi kalau di negara lain, pemerintah daerah itu cenderung membangun infrastruktur. Ya. Sehingga kalau daerahnya dilewati rel kereta api, itu akan sangat menguntungkan ekonomi daerah tersebut. Sehingga mereka yang membangun. Kalau kita kan begitu lewatin rel kereta api, ini lewat daerah gua nih. Mana retribusinya? Artinya kan gitu. punya kepentingan masing-masing, tapi kepentingannya berbeda ya Pak ya? Satu untuk kepentingan dan itu bersama, saling satu untuk membunuh. kepentingan sendiri. Artinya yang rugi itu ya masyarakat. Oke, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Agus Pambagio. Sebelum kami melanjutkan perbincangan, kami ada tayangan grafik berikut ini. Ya, ini adalah statement dari Bapak Jokowi terkait dengan beberapa hal yang kemudian tidak sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh Jokowi sendiri. Salah satunya itu kami diminta membenahi transportasi, macet, dan infrastruktur. Tapi ini malah diserang mobil murah dan yang ini kami pertanyakan. Kemudian juga statement Jokowi terkait dengan koordinasi dengan Wali Kota Depok begitu mau dikeruk seperti atau sedalam apapun kalau di atas tidak dibenarin atau dibenerin Jakarta akan tetap banjir. Nah, ini statement dari Joko Widodo begitu. Nah, kalau kita lihat ini satunya Jokowi kemudian berseteru, saya katakan berseteru begitu dengan pemerintah pusat karena ada kebijakan yang berbeda begitu. Salah satunya lagi kemudian Jokowi tidak sesuai pendapat dengan pemerintah daerah setempat. Tanggapan Anda bagaimana ini, Pak? Ya itu salah satunya kan begini, saya sudah katakan kita bulan Juni saya tulis di kolom saya bahwa kebijakan LCGC itu kebijakan dungu. Ngapain kita udah tahu padat, ya kan? Tapi lalu saya tidak tahu apakah presiden yang lupa atau menteri perindustrian yang membangkang. Nah, itu ternyata tujuannya berbeda, ya kan? Sama seperti Dahlan Iskan membatalkan FSRU di Belawan, sehingga sekarang ini Sumatera Utara kekurangan listrik. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi tambah jelas bahwa memang kita bukan kekurangan, kita tidak punya leadership gitu. Sebenarnya komandan negara ini siapa gitu? Iya, oke. Yang putusannya tidak bisa diganggu gugat karena dia sudah menetapkan dengan segala pertimbangan dan ditetapkan. Memuaskan semua orang pasti tidak. Tapi dia harus ambil risiko bahwa itu keputusan dia. Menurut Anda sendiri pemimpin kita kemudian memberikan hak sepenuhnya kepada artinya kementerian terkait yang kemudian mengurusi sejumlah persoalan ini, apakah ya kementerian terkait di sini juga tidak melakukan apa-apa. Ya kan, karena menterinya takut nanti diambil KPK, ya kan, atau pakai ini, wah ini akhirnya anggarannya banyak tersisa. Jadi sebetulnya makanya saya katakan bahwa 10 tahun terakhir ini kita minim pembangunan infrastruktur, uangnya habis untuk BBM, untuk subsidi BBM. Tahun ini tahun depan kalau tidak dikurang-kurangin bisa 400 triliun, itu besar sekali 400 triliun. Oke, baik Pak Agus, ini terkait juga dengan sistem otonomi daerah yang tadi kita sempat singgung, ini membuat sejumlah kepala daerah memiliki atau merasa memiliki daerahnya sendiri begitu dan berhak dengan daerahnya. Apakah kemudian sistem otonomi daerah ini sebaiknya dihapuskan dan langsung? Jangan, biar saja, cuma itu dibenahi, itu saja. Dibenahi itu artinya semua apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu dikerjakan. Ya kan, begitu dia melakukan pelanggaran disemprit saja. Kalau dia tidak mau bikin ini, bikin itu sesuai instruksi presiden, ya gak anu saja, dicoba lakukan apa, pilkada baru atau seperti apa. Ya, tetapi jadi karena begini, gubernur, bupati atau apa itu kan wakilnya presiden di daerah, dan dia semua garisnya memang ada beberapa yang dia punya hak. Nah sekarang kan sebetulnya apa yang harus dilakukan adalah kebanyakan kepala daerah itu selalu bertanya haknya, tapi tidak melakukan kewajibannya. Sementara rakyat itu kan perlu kewajiban. Jadi misalnya janjinya nanti akan kesehatan gratis, sekolah gratis. Itu bukan prestasi, itu kewajiban dia mensejahterakan rakyat daerahnya. Itu yang seharusnya didapatkan oleh rakyat. Jadi itu bukan sebuah prestasi kalau dia bisa membuat itu kewajiban dia gitu, dan jangan dijadikan bahan
kampanye. Oke, baik. Pak Agus, artinya untuk beberapa bulan terakhir kemudian jelang berakhirnya periode SBY ini, kira-kira kebijakan-kebijakan yang bisa dikeluarkan dengan kondisi perekonomian juga saat ini yang artinya kurang baik dengan sejumlah data. Apakah sudah terlambat kemudian Presiden mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya? Menurut saya iya. Karena begini, ya, kebijakan apa sih sekarang yang harus dilakukan yang sebetulnya bisa dilakukan yang gampang gini, kebijakan pengurangan atau pembebasan subsidi BBM. Kalau pada bulan 2011 lalu dilakukan, itu saat yang paling tepat karena pertumbuhan ekonomi kita masih bagus, kemudian kurs juga dengan rupiah bagus, tapi tidak dilakukan. Nah kalau sekarang dilakukan masih bisa asal tahan saja, tapi akan kemarahan masyarakat tinggi karena pada posisi perekonomian sudah menurun. Nah seperti ini loh contoh, kenapa sih? Katanya dulu PKS dengan PDIP tidak setuju. Ya bicara saja secara politik. Meremuk gitu ya? Iya, dan kalau Presiden ambil itu jalan saja, tinggal saja yang dua tidak masalah kok. Tapi kan dia tidak lakukan keputusan itu. Oh ya sudah tunggu, selesai sudah. Jadi momentum misalnya dulu Thailand pada terpuruk, ini Thailand mau terpuruk lagi karena demo, Malaysia terpuruk. Harusnya kita ambil kesempatan, tapi itu menguap begitu saja. Kita biarkan momentum itu lewat, iya, gitu lewat. ya, Pak Agus ya? Iya. Berarti untuk beberapa bulan terakhir ini yang kita bisa lakukan adalah hanya melihat dan menunggu saja. Iya, saya rasa kalau SBY mau ambil dia punya legacy di pemimpin dua kali sudah terlambat. Ya, jadi memang legacy sebuah presiden itu penting. Tetapi menurut saya sekali lagi Pak SBY sudah terlewat untuk mengambil. Untuk apa? Membangun seluruh jalan tol, Selat Sunda, apalagi? Nggak ada yang jadi kan? Iya, kita harapkan ini bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Iya, harusnya begitu. Tetapi kan kemampuan kita menurun sekarang, kemampuan finansial moneter kita turun. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk pada hari ini.